Ya, sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, Shabbat Shalom. Shabbat puji nama Shalom. Tuhan, kita akan mulai ibadah sabat kita pada hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan saya persilakan Bapak Gembala untuk dapat menyalakan menorah. Kita dengarkan panggilan sabat bagi kita semua pada pagi hari ini. Jika karena sabar engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku, dan menyebut sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Tuhan Yahweh. Dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri, atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Tuhan Yahweh. Dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu. Sebab mulut Tuhan Yahweh telah berfirman. Amin. Kadosh, Kadosh, Kadosh of Yahweh. Hallelujah, hallelujah. Shema Israel, Av Yahweh. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan kami, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tiada Tuhan selain Tuhan Yahweh, yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, yang Maha Kudus, yang Maha Besar, yang Maha Tinggi, Maha Mendengar, yang Maha Melihat, yang Maha Tahu, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Tuhan yang Esa, kekal selama-lamanya, tiada duanya.
Hallelujah, amen. We have the top of your way, Lord. Vokal 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 sika vokal sikla vokal bedi. We have the Lord kami. Kadus 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 abi Yahweh sewa melogras kibudu amin. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu setelah 6 hari kerja. Tuhan, kami melakukan segala aktivitas kami, kegiatan kami. Bapa telah menolong kami, Bapa telah melindungi dan memberkati kami sampai kami masuk kepada hari perhentian-Mu. Bapa yang Maha Mulia, banyak hal yang telah kami lakukan, kami pandang, kami ucapkan, dan kami rancangkan. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, kelalaian, kelemahan, dan ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh, berkenan Engkau Tuhan, ampuni kami, basuh kami dengan kuasa darah anak domba Paskah, darah Yesus Hamasi, anak domba yang sempurna yang tidak bercacat celah, yang mengangkut dosa seisi dunia. Yesus Hamasi. Terima kasih Bapa, kami membawa korban syukur, korban yang harum bagimu ya Bapa Yahweh, Yesus Hamasi. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang tak terbalaskan kami. Kami mau memuji-muji kebesaran-Mu, kami mau memuliakan Engkau Bapa, kami mau mendengarkan dapar-Mu ya Tuhan. Bapa Yahweh, Roh Kudus, Roh-Mu yang kudus, nuntun kami kepada rancangan-Mu yang sempurna. Asrimim Yahweh Aziz Samaim Fiarz. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Bertabiskan ibadah Sabat Raya demi dan dalam nama Bapa Yahweh Bisem Yeshua Hamasi Adon Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu semua untuk duduk kembali. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengundang Bapak Yahweh untuk hadir di tempat ini, memenuhi setiap hati kita semua. Kita mau fokus, kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Terima kasih ya Bapakku yang baik. Sungguh besar kasih-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa Yahweh. Saat ini Tuhan, kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau memuji nama-Mu ya Bapa. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami rindu merasakan lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Hingga sampai saat ini nafas hidup yang baru boleh kami rasakan Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk kesehatan yang sempurna yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dalam kelemahan kami Tuhan, kami semua mau taruh di kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau terus berharap kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau Bapa Yahweh yang menyembuhkan kami. Sebab Engkau Bapa Yahweh yang memulihkan kami. Amen. Engkau Bapa Yahweh yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa Yahweh. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian, kini saatnya. Maha Kudus.
kita naikkan pujian ini. Kini saatnya. Haleluya. Ini saatnya. Amin. Berdiri di altarnya, Sebab Bapa Yahweh Maha Kudus. hadir di sini. Mari memuji. Angkat tangan
segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. dalam kekudusan-Mu, Kekudusan-Mu, ku
Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau kami mendapatkan kelegaan, kami mendapatkan kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap perkara yang boleh kami lewati, yang boleh kami lalui Tuhan. Semua karena Engkau Bapa Yahweh yang menguatkan kami Tuhan. Engkau Bapa Yahweh yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur di hari Sabat kudus-Mu ini Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan-Mu Bapa. Terima kasih Engkau memberkati Tuhan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Engkau juga memberkati anak-anak sekolah Sabat. Engkau memberkati semua jemaat-Mu. Baik yang belum tiba di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Yang menyaksikan siaran Facebook. Bapa Yahweh, biarlah nama-Mu terus dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, jikalau sebentar Tuhan, kami mau mendeklarasikan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau membacakan, melantunkan firman-Mu melalui aliyah-Mu Tuhan, para aliyah Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang berkati kami Tuhan semua ya Bapa. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa Yahweh. Haleluya, amin. Saya jemput saudara semua untuk bangkit berdiri. Dan kita mau membacakan firman Tuhan dari kitab Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu, kita. Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilakan untuk para aliyah untuk maju ke depan. Pembacaan Hallel terambil dari Mazmur 104 ayat 31 sampai dengan 35. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuat-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap.
Aku hendak menyanyi bagi Bapa Yahweh selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Tuhanku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Bapa Yahweh. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Bapa Yahweh hai jiwaku. Haleluya. Amin. Pembacaan Torah terambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Dan terjadilah ketika Firaun menyuruh umat itu pergi, Elohim tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun itu dekat. Sebab Elohim berfirman, jangan sampai orang-orang itu menyesal jika mereka menghadapi peperangan dan kembali ke Mesir. Namun Elohim membuat umat itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke laut Suf, dan Bani Israel berjalan terus dengan dipersenjatai dari tanah Mesir. Dan Musa membawa tulang-tulang Yusuf bersamanya, karena Yusuf telah membuat Bani Israel bersumpah setia dengan mengatakan, sesungguhnya Elohim akan memperhatikan, dan kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini bersama-sama kamu. Dan mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Dan Yahweh berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan guna menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api guna menerangi mereka untuk dapat terus berjalan siang dan malam. Tiang awan itu tidak lenyap pada siang hari, dan tiang api itu pada malam hari di depan umat itu. Amin. Hakim, pembacaan Haftara dari Hakim 4 pasal 4 ayat yang keempat sampai yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan Deborah istri Lapidot adalah seorang nabiah yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel pada waktu itu, dan dia tinggal di bawah pohon palem Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim. Lalu Bani Israel mendatangi dia untuk penghakiman, dan dia menyuruh memanggil Barak anak Abinoam dari Kedes di daerah Naftali dan berkata kepadanya, tidakkah Tuhan Yahweh Elohim Israel telah memerintahkan, pergilah dan bergeraklah menuju Gunung Tabor, dan bawalah 10.000 orang keturunan Naftali dan keturunan Zebulon bersama-sama denganmu. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya kepadamu di sungai Kison. Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Lalu Barak berkata kepadanya, jika engkau pergi bersamaku, maka aku akan pergi. Jika engkau tidak pergi bersamaku, maka aku tidak akan pergi. Dan dia berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu, tetapi kehormatan tidak akan menyertaimu dalam perjalanan ini, karena Tuhan Yahweh akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang wanita. Dan Deborah pun bangkit dan pergi bersama Barak ke Kades. Lalu Barak memanggil suku Zebulun dan suku Naftali, dan dia pun pergi, 10.000 orang mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Dan Heber orang Keni, anak Hobab ipar Musa itu, telah berpisah dari suku Keni, dan dia membentangkan kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zanaim dekat Kedes. Dan dikabarkannya lah kepada Sisera bahwa Barak anak Abinoam telah maju
ke Gunung Tabor. Lalu Sisera mengerahkan semua kereta perangnya, 900 kereta perang yang terbuat dari besi, dan semua orang bersama-sama dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Dan berkatalah Deborah kepada Barak, bangkitlah, karena inilah hari Tuhan Yahweh menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan Yahweh telah maju di depanmu? Dan turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan Yahweh menghancurkan Sisera dan semua kereta perangnya dan seluruh tentaranya dengan mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari kereta perangnya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta perang dan prajurit-prajurit itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan semua tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Namun Sisera meloloskan diri dengan berlari ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu. Karena ada hubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Dan Yael keluar menemui Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu ia pun masuk ke dalam kemahnya dan dia menutupinya dengan selimut. Kemudian dia berkata kepadanya, tolong berilah aku air minum karena aku sangat haus. Lalu dia membuka kirbat susu dan memberinya minum dan kemudian menyelimutinya kembali. Dan dia berkata kepadanya, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, adakah orang di sini? Jawablah, tidak ada. Namun Yael istri Heber itu mengambil sebuah patok kemah dan palu di tangannya, mendekatinya diam-diam dan menancapkan patok itu ke dalam pelipisnya dan memukulnya hingga menembus tanah. Karena ia telah tidur lelap karena lelahnya, maka matilah orang itu. Dan lihatlah, Barak sedang mengejar Sisera, dan Yael keluar menemui dia dan berkata kepadanya, kemarilah dan aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kamu cari. Maka Barak mengikuti dia dan tampaklah Sisera telah tewas dengan patok di dalam pelipisnya. Demikianlah pada hari itu Tuhan merendahkan Yabin, raja Kanaan, di depan Bani Israel. Lalu tangan Bani Israel semakin kuat menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Amin. Israel ada? Pembacaan Brit Kadasa diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Tuhan tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Amin. Kadus, 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 Nabi Yahweh, sebab ngelukan sekifudu. Terberkatilah engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus, Raja segala Raja. Oleh para ahli-Mu yang mengasihi engkau, yang memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Bapa Yahweh, berkatilah hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di Tuhan. Secara pribadi, keluarganya, orang yang dia kasihi, dan orang yang mengasihinya. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, berkatilah. Izinkanlah hamba-hamba-Mu di Tuhan melihat kemuliaan-Mu, pertolongan-Mu dan keajaiban-Mu. Terpujilah engkau Bapa Yahweh, terberkatilah engkau melalui para ahli-Mu yang mengasihi-Mu. Haleluya Bapa, haleluya. Amin.
menyapa satu dengan yang lain. Ya, kita menaikkan pujian kita, sahabat Shalom. Haleluya. Salam-salaman, sudah kasih senyum kanan kiri. Coba kalau yang belum kasih senyum dulu. Haleluya. Senang sekali lihat Pak Dokter ini. Gak cuma senyum. Haleluya. Sukacita Bapak luar biasa kita ya. Kita menaikkan pujian kita selanjutnya. Datanglah kembali. Hati bersyukur. Kemahinnya
mulai gerah ya. Iya, masih semangat. Haleluya. Kita naikkan pujian kita selanjutnya. Semangat kali kita ya. Saya aja pengen loncat sebenarnya. Kalau sudah memuji Tuhan, rasanya pengen nggak bisa diem aja gitu ya. Haleluya. Saatnya kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapakku. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Sungguh besar kasih-Mu terus melimpah dalam hidup kami Tuhan. Sampai saat ini Bapa, kami boleh merasakan kasih itu mengalir dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau Bapak Yahweh yang baik. Engkau Bapak Yahweh yang luar biasa. Terima kasih Bapakku yang baik.
Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap firman yang Kau tabur pada hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Biarlah Tuhan kami semakin indah di mata-Mu Tuhan. Kami semakin lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena satu kerinduan kami Tuhan untuk terus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Haleluya, Engkau juga memberkati Tuhan anak-anak kami Tuhan yang datang di tempat ini ya Bapa. Bapa, Engkau berkati setiap mereka Tuhan. Mereka boleh mendengarkan firman-Mu, boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Aku datang dan ku bersujud. jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu.
ada pada dahi keturunan kami, anak cucu cicit kami. Namamu yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama yang penuh keajaiban dan keagungan. Terlailah itu pada dahi anak-anak sudah sahabat itu. Bagi Tuhan para imam, perpanjangan tanganmu di tengah-tengah keluarga. Berkenanlah Engkau Bapa yang melakukan perintah. Terpujilah Engkau Bapa yang Tuhan kami. Engkau rencana sudah sahabat ini namamu yang agung sebab sehingga Yesus Masih sahabat dalam pertumbuhan mereka masuk dalam rancangan yang sempurna. Mereka adalah generasi penerus, generasi masa depan, generasi yang akan menyukakan hati-Mu Bapa di tengah bangsa ini. Biar serapi malaikat-Mu menyertai mereka, perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Bapa, biarlah kebenaran-Mu dan Roh yang Kudus terus menuntun mereka. Bapa ya yang mulia, serahkan dalam tangan Tuhan. Halirkan berkat melalui kedua orang tua mereka, melalui orang-orang yang Tuhan tentukan untuk memberkati mereka. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, kekal sepanjang zaman segala abad. Segala hormat, pujian, keagungan bagimu Bapa Yahweh Tuhan kami. Di Sem Yesus Masih Adon, Roh Kudus sampai berdoa ucap syukur. Haleluya, amin.
Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih, yang dikasih Bapa Yahweh. Setelah kita memuji-muji Tuhan, kita membutuhkan daftar Tuhan sebagai makanan yang sempurna untuk pertumbuhan, perkembangan rohani kita. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, Raja segala Raja, penebus Israel, Adonai Sebab. Bapa, kami mau Tuhan mendengarkan sabda-Mu. Bapa ya berkenanlah Engkau Tuhan, berbicaralah Engkau Tuhan kepada pribadi lepas pribadi. Bapa sampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-Mu untuk membentuk umat-Mu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, rancangan-Mu yang sempurna. Bapa Yahweh berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena sabda-Mu adalah kebenaran, suluh bagi jalan kami, terang bagi hidup kami Bapa. Biarlah Engkau sendiri akan menuntun kami melalui kebenaran. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Haleluya Bapa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-28. Saya akan bacakan Matius 28 ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama ya. Matius 28